Amin. Amin itu artinya aman ya, saudara. Aman. Selamat malam, shalom. Halo. Shalom, selamat malam. Ya, banyak hal yang tidak terselami ya oleh hati kita, saudara ya. Tapi kita memiliki satu kebenaran yang tidak membawa kita down atau terpuruk atau kemudian lepas dari pengharapan, karena pengharapan yang engkau dan saya miliki itu adalah pengharapan yang hidup ya, pengharapan yang ditopang oleh Soko Guru ya. Kitab Wahyu menyebutnya itu Soko Guru, jadi pilar. Saudara kalau perhatiin di belakang saya ini pilar-pilar. Jadi kita tidak pernah berjalan sendiri ya. Manusia punya filosofi atau filsafat yang hanya berada di dalam satu kekuatan-kekuatan yang ditopang oleh dunia. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah dunia, tetapi ada kerajaan Kristus di tengah-tengah engkau dan saya. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus ada di antara kamu. Ya, Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kamu. Ya, artinya berkemah. Berkemah itu berdiam dengan hadirat. Wah, saudara, ya berkemah. Allah berkemah atau Shekinot itu artinya dia berdiam dengan hadiratnya di tengah-tengah engkau dan saya. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan perasaanmu dan perasaanku gitu ya. Tidak ada kaitannya langsung dengan apa yang kemudian menjadi perspektif atau pandangan kita dengan apa yang terjadi di sekitar, bahkan apa yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan kita setiap hari. Tetapi dia memang memiliki sumber yang jelas, saudara. Ya, itu dari mana, saudara? Ya, tadi malam saya sengaja memperkenalkan bahwa, saudara, ya, Musa, ya, mendirikan apa, saudara? Bait Allah, ya, di Gibeon, ya, saudara ya, dan kemudian Daud. Tapi Daud bawa tabut itu ke Yerusalem dan dia buat tempat lain dan disebut Tabernacle of David. Dan Pak Stefanus tadi malam jelaskan mengenai peripherals, ya, ada mesbah, ya, dan secara khusus kita ngomong itu ya saudara ya, mesbah ukupan dan mesbah korban. Nah saudara, pengharapan yang engkau dan saya miliki hari ini itu terkoneksi langsung dengan tahta Allah. Dan di tahta Allah itu, di dalam kitab Wahyu pasal 6, pasal 8, 11, 14, sampai 21, itu bicara mengenai mesbah dengan ini saudara, dengan pedupaan emas. Wah saudara ya, jadi ada mesbah dan pedupaan emas. Dan mesbah itu bukan lagi mesbah korban, tapi itu adalah mesbah ukupan. Kenapa mesbah korban tidak ada lagi? Karena Kristus sempurna menyelesaikan itu untuk saya dan saudara, dan tidak ada yang dapat menyelesaikan itu. Kitab Ibrani ya, dalam banyak ayat mengatakan bahwa satu kali ya Kristus menyelesaikan itu. Tetapi kalau saudara dan saya sadar, ada mesbah ukupan dengan pedupaan emas. Dan saudara, ada yang menarik. Ada malaikat yang selalu membawa seruan orang-orang percaya, orang-orang kudus,
itu dari mezbah itu, ya, kepedupaan emas, dan kemudian Allah sendiri memberikan kemenyan kepada malaikat-malaikat, dan malaikat-malaikat itu pembantu Allah untuk menambahkan kemenyan itu kepada apa, saudara? Kepada setiap persembahan, pujian, ucapan syukur, penyembahan dari orang-orang kudus, supaya berbau harum di hadapan tahta Allah. Jadi konteks itu sampai akhir. Nah, makanya ya, Wahyu pasal 7, pasal 14, pasal 21, kelipatan 7 ya, saudara, merefleksikan angka sempurna. Itu selalu bicara mengenai tunas Daud. Ya, tunas dari Isai, tunas Daud, ya. Bicara mengenai keturunan Daud sampai terakhir. Bahkan di dalam pasal 21 disebut keturunan Daud, dialah anak domba ini, keturunan Daud. Nah, ini semua, saudara, bicara mengenai mezbah ukupan, yaitu pujian, ucapan syukur, penyembahan dari orang-orang kudus, orang-orang percaya yang dikuduskan, yang seperti asap naik ke tahta Allah. Nah, jadi orang kan jadi bertanya, Yesus datang untuk dunia, dan ketika saya terima Kristus Yesus, maka saya menjadi orang percaya. Selesai kan, saudara? Nah, apakah sudah selesai? Ya, betul, selesai. Yang sudah selesai itu harus, ya, selesai yang sudah selesai, ya. Karena ketika engkau dan saya di dalam Kristus, yang selesai itu apa, saudara? Engkau merdeka. Itu artinya engkau tidak dalam belenggu roh perbudakan. Itu artinya juga adalah bahwa ketika engkau merdeka, maka tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani keinginan-keinginan dalam dagingmu. Karena kodrat tabiat dan apa itu? Natur dosa atau keinginan daging itu masih ada dalam kemah yang fana ini. Ya. Sehingga ya, kemerdekaan itu sesungguhnya adalah utang jadinya untuk hidup menurut siapa yang berdiam di dalam kita, yaitu rohnya Kristus. Jadi engkau dan saya ini sebenarnya tidak sedang berjalan tanpa, ya katanya begitu ya, ya tanpa kendali atau kemudian tanpa track atau tanpa agenda, enggak sama sekali. Kita sadar atau tidak ya, saudara, kita itu ada di dalam kerajaan Kristus, dan roh Kristus itu berdiam di dalam engkau dan saya. Dia menganggap engkau dan saya itu berhutang. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita harus genapi. Genapi, kata genapi, sekali lagi ya, itu selalu dipakai dengan kata dasar pleroo. Genapi itu juga dipakai untuk kepenuhan gitu. Jadi ada yang kita harus genapi. Apa yang kita harus genapi? Yang harus disempurnakan. Apa yang harus disempurnakan? Iman harus disempurnakan. Apa yang harus digenapi? Ada yang harus dipenuhi. Apa itu? Kamu harus penuh Roh Kudus. Amin. Itu. Jadi sebenarnya ini sudah bangunan yang tersusun rapi, saudara. Ya. Saya sengaja pakai background ini, saudara punya imajinasi mengenai where we are going, kan? Kita kemana akan berakhir perjalanan kita ini, gitu. Dan ini benar-benar bukan kompleks, karena engkau ini, saudara ya, ketika kita jadi orang percaya, Yesus tidak datang untuk menghakimi kita sebagai orang yang berdosa. Dia tahu kita tidak punya power atas dosa. Nggak punya. Sehingga gospel, kabar baik, Injil itu datang supaya engkau dan saya keluar dari kuasa dosa. The power of sin, kuasa dosa. Sehingga engkau tidak lagi sinful nature. Tidak punya tabiat lagi gitu, dosa gitu. Jadi gini, apakah orang percaya begitu ya? Artinya percaya Kristus, mengikuti Yesus, masih bisa berbuat dosa atau masih
melakukan dosa. Selama kemah sementara, selama tabiat kodrat natur dosa itu ada, maka ada kesempatan di mana apa saudara? Provokasi dari iblis yang jahat untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan yang kalau dibuahi bisa jadi dosa, maka itu masih terjadi. Tetapi engkau dan saya memiliki apa? Memiliki kuasa. Nah, itu Yohanes 1 ayat 12, exousia. Kau bisa bilang no gitu. Sudah pernah lihat ya orang bilang tidak gitu ya. Tapi masuk penjara ya. Tidak gitu. Sebenarnya dia mau, dia artinya gini, dia berkeinginan untuk tidak melakukan itu. Tapi ya apa daya? Kan begitu ceritanya kan. Apakah kemudian dia bisa kita hakimi bahwa kamu? Enggak juga sih. Dia hanya ada dalam naturnya. Nah, terus bagaimana kita menghadapi situasi ini? Memang cuma satu caranya. Apa katanya? Perlombaan yang diwajibkan. Jadi ada kewajiban yang kita harus apa? Selalu harus kita kerjakan. Ya, yaitu apa? Ikut bertanding. Jadi lihatlah perjalanan ini menjadi pertandingan, bukan wisata rohani. Saya ulang. Jadi ini adalah pertandingan, tidak sedang wisata. Saya selalu ingat saudara ya, luar biasa ya, bahwa fondasi itu kuat, tapi Tuhan menginginkan ya bangunan Allah, yaitu dibangun di dalam diri kita itu megah. Itu menarik sekali apa namanya itu ya, rancangan itu. Jadi kalau saudara lihat Efesus 1 ayat 4 kan, di dalam di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kira-kira saudara bisa bayangkan, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan itu, apalagi manusia saudara, ya, terang dan gelap juga belum ada, kan gitu, air, ya, daratan belum ada, gitu. Tapi sebelum dunia dijadikan engkau dan saya, artinya ada sesuatu yang penting, Allah peduli, kan? Artinya begitu hebat rencana itu. Dan saudara dikatakan tak bercacat dan tak bercelah. Kudus dan tak bercacat. Dipilih untuk kudus dan tidak bercacat. Kolose 1 ya, ayat 22 berkata kamu ditempatkan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Jadi memang ada agenda yang luar biasa. Tetapi di atas agenda yang super hebat, lu lihat pilar-pilar tuh. Kalau saudara nanti baca kitab Wahyu itu ada istilah di situ, engkau akan kujadikan the pillars of my house of the God, gitu ya. Jadi soko guru dari rumah Allahku. Kamu. Barang siapa menang akan kujadikan soko guru di dalam rumah Allahku. Dia bilang. Nah, saya membayangkan bagaimana bisa itu terjadi. Ada fondasi yang kuat, yaitu apa? Engkau memang ditempatkan kudus dengan cara apa? Bersekutu di dalam kematian secara jasmania Kristus. Ya, Roma 5 ayat 2. Di dalam Kristus kita beroleh apa katanya? Jalan masuk ke dalam kasih karunia. Ya, yaitu ya, dan Roma 8 ayat 3 dan 4 kan, ya, bahwa Allah telah mengutus Yesus di dalam daging. Jadi dalam kematian jasmanianya engkau ditempatkan kudus. Pondasinya kuat, strong. Tetapi saudara, Efesus 1 ayat 4 itu tidak berdiri sendiri. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Bahwa ketika engkau masuk ke dalam kasih karunia itu, engkau dimeterai dengan roh Kristus, roh Allah. Dan ayat 14 berkata begini saudara. Dan roh kudus itu adalah roh kudus itu adalah jaminan bagian. Kalimatnya begitu. Roh kudus itu adalah jaminan bagian sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu apa katanya? Penebusan untuk menjadi milik Allah. Jadi ada satu apa saudara?
ada satu pekerjaan ya yang terjadi ini ya. Dan pekerjaan itu dijamin oleh Allah dengan rohnya yang kudus. Sehingga dia menempatkan rohnya itu di dalam kita. Dan saudara tahu nggak? Di dalam pekerjaan saudara ya, kalau saya kasih ilustrasi ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan, kalau misalnya kita diberikan pekerjaan oleh sesuatu yang besar begitu ya saudara ya, itu harus ada jaminannya. Jaminannya. Kalau kita tidak selesaikan pekerjaan itu saudara, tahu nggak? Jaminannya ini tuh diambil oleh yang memberi pekerjaan. Nah, saudara bisa bayangkan di sini. Allah kasih Roh Kudus jadi jaminan. Makanya kita dikatakan apa? Kamu berhutang ketika kamu merdeka, kamu berhutang terhadap roh. Karena roh ini dikasih jadi jaminan. Jadi kau harus menarik, selesaikan pekerjaan itu supaya jaminan yang ya saudara ya, supaya kalau engkau sudah selesai pekerjaan itu, jaminan ini engkau bisa apa saudara? Engkau bisa tebus kembali. Dan dalam hal ini yang disebut mendapat bagian di dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. Iya saudara, kebayang ya. Jadi kita ini dipersiapkan dengan luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dinamika perjalanan kita jadi anak-anak Allah ini itu adalah sesuatu yang digambarkan dengan hubungan. Karena tanpa hubungan ini mustahil itu terjadi. Mustahil itu terjadi. Dan saudara, hubungan ini kalau saudara lihat dalam gambaran Abraham percaya kepada Allah, itu yang namanya iman. Jadi Abraham adalah bapa orang beriman karena semua percayanya dilihat oleh Allah jadi kebenaran. Jadi kebenaran. Dan karena dia dan dalam perjalanan ya saudara ya, menghidupi kebenaran ini, dia kemudian mempercayakan diri seutuhnya. Sehingga dia dikatakan, dialah sahabat Allah itu. Karena apa? Sahabat itu adalah orang yang benar-benar mempercayakan seutuhnya, seluruhnya. Nah, salah satu elemen dari semua ini itu saudara, kita kemarin bicara ya mengenai ketaatan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin ingatkan saudara dengan ini kan, bahwa dinamika kita sebagai orang percaya ya, yang di dalam perjalanannya untuk memenuhi ya saudara ya, memenuhi hutang kita terhadap apa? Jaminan Roh Kudus dalam diri kita itu, dinamikanya itu adalah satu hubungan ya, hubungan yang lebih akrab ya. Akhirnya nanti saudara ya, pada akhirnya nanti disebut sahabat. Tapi saudara dan saya tidak mungkin jadi sahabat kalau hubungan ini tidak pernah menjadi hubungan yang lebih akrab, lebih karib, saudara. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan orang percaya. Kita sudah belajar kemarin mengenai apa adanya ya di hadapan Allah. Datang dengan segala sesuatu ya di dalam kebenaran kepada Allah ya. Apapun saudara ya, yang pernah ya, mungkin ada orang yang merasa bahwa dirinya begitu ya saudara ya, tidak menerima saudara ya, artinya tidak berdamai dengan keadaan dirinya dengan Allah ya. Orang bertanya, kenapa saya harus dilahirkan dalam keluarga seperti ini gitu ya, kenapa saya harus punya nasib seperti ini gitu kan. Dia bertanya kepada Allah ya, dia bandingkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Saya katakan kemarin ya, kita harus datang di hadapan Tuhan untuk menumpahkan semua perasaan itu di dalam kebenaran ya, bahwa setiap kita itu adalah biji mata Tuhan yang unik di hadapannya, dan engkau dipilih untuk satu rencana yang luar biasa ya. Jadi saudara, kalau perhatiin dengan keadaan demikian, maka engkau bisa berdiri di hadapan Tuhan seperti Musa ya, seperti Abraham ya.
Abraham seperti kelihatan lancang di hadapan Tuhan ketika membawa Sodom dan Gomora kan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan memperhitungkan sebagai apa? Malah sebagai keintiman dengan dia kan, gitu ya. Dia layani ya diskusi dengan Abraham ya. Negosiasi dengan Abraham. Musa ingatkan Tuhan ya. Bukankah engkau berkata, aku menerima kasih karunia daripadamu? Dan bukankah itu berarti kalau aku dapat kasih karunia daripadamu, engkau akan berjalan bersama-sama dengan kami? Ya, karena waktu itu Allah muak dengan Israel sehingga dia mau berhenti. Kamu pergi silakan saja, tapi aku tidak ikut. Musa bilang, bukankah? Nah, saudara, dengan suarakan perasaan di hadapan Tuhan, itu adalah bagaimana kita belajar memulai untuk semakin karib gitu. Biasanya kalau kita berhubungan, kalau kita punya kontak atau hubungan dengan orang kan sejauh kenal dulu kan, kenal awal gitu ya, nama. Kalau nggak kenal nama nggak usah ngomong ada hubungan kan. Nama siapa? Oh, nama Robert. Oke. Robert, oke. Makasih Robert ya. Salam kenal gitu. Tapi nggak tahu apa-apa kan. Oh, Robert. Pertemuan kedua di mana, tinggal di mana gitu kan. Dari situ hubungan kemudian berani ini. Robert, kok kamu nggak datang kemarin? Wah, udah berani. Kok nggak masuk Zoom misalnya gitu. Robert. Jadi ada nih ya sesuatu yang kemudian saudara kalau mulai masuk ke dalam situ maka dia akan mulai hubungan itu menjadi karib gitu ya, menjadi karib. Nah, demikian dengan Tuhan saudara ya. Dalam kebenaran itu artinya apa saudara? Saudara dan saya harus semakin kenal Allah ya. Semakin kenal Allah di dalam melalui kebenaran firman. Kemudian siapa? Abraham kan ingatkan Allah. Mana mungkin hakim seluruh bumi bertindak tidak adil? Wah gitu. Ya kan? Ingat ya? Kebayang nggak itu saudara? Coba bayangkan kan cuma saya begini. Mana mungkin Pak Lepri gitu. STT gitu. Kan gitu bisa begitu ceritanya. Begitu gitu maksudnya kayak gitu. Pak Tadus senyum-senyum, saya mau kasih sesuatu ke Pak Tadus. Mana mungkin wakil gembala gitu kan. Misalnya gitu kan. Jadi tapi kan itu konteksnya kebenaran yang Abraham yang kita ngomong tadi konteks rohani kan gitu ya. Pak Pastor Lepri ya. Pendeta Tadus gitu kan begitu. Nah, pasti jadi semakin karib gitu. Saudara ya, masuk dalam tetapi nih. Coba bayangkan kalau tidak berani masuk ke situ saudara. Nggak berani kan? Nggak berani ngomong langsung, menyuarakan. Malah mungkin mencoba untuk apa sih istilahnya ya, menerka-nerka gitu ya, coba gitu. Jadi kan nggak mungkin karib, malah ya bisa lari lain gitu kan. Tapi kalau mau karib, ngomong langsung kan. Sampai bisa, saya bayangkan itu jadi seolah-olah dia itu istilahnya itu cukup berani gitu ya. Keberaniannya Abraham itu malah Allah menganggapnya sebagai sesuatu yang wah ya. Jadi seperti ada tembok yang kemudian runtuh gitu, tapi kemudian wah malah lebih indah karena semua kelihatan. Saudara tangkap ya situasi. Jadi saudara di antara kita ini kalau mau akrab sering-sering kalau bisa ada tembok-tembok yang dihancurin gitu. Nah, dulu kayak Bu Esther ini saya nggak kenal sama sekali gitu. Tapi banyak sekali tuh tembok-tembok yang jadi ini gitu ya, karena dia berani maksudnya jadi seperti Abraham kan, konteksnya kebenaran, semakin mengenal Allah. Nah, misalnya ya gue tahu ini, jadi masuk di situ artinya konteksnya dia tahu, dia kenal, kemudian berani. Gitu. Awalnya kaku, nervous, apa istilahnya, agak kaku gitu ya. Tapi setelah itu temboknya hancur kan, jadi bisa kelihatan. Jadi sudah
nggak terlalu. Kalau ada hal yang lebih kata orang lebih sensitif dari itu, sudah bisa lebih vulgar, gitu kan? Nah, dengan Tuhan coba saudara, ya itu analogi yang sederhana ya, ya kan? Gitu, analogi yang sederhana ya. Kita semakin berkomunikasi dengan Dia, dan saya senang dengan masakan hakim seluruh bumi bertindak tidak adil gitu. Wah, ya tapi terus Musa bilang, kalau aku dapat kasih karunia, engkau bersama aku dong, gitu, ya kan? Ya itu. Jadi bahkan Musa bilang, aku ingin ya memperoleh kasih karunia lagi daripadamu, karena kalau kasih karunia ini menunjukkan bahwa engkau bersama dengan aku. Nah, saudara bisa bicara begini kan, kalau rohmu itu tinggal dalam aku, apa yang aku harus takuti hari esok? Kira-kira kan begitu. Ya, ngerti ya saudara ya? Jadi hubungan itu semakin intim dan karib, dan pasti itu menjadi kekuatan ya, kekuatan batin saudara ya. Nah, kedua kemarin kita belajar apa saudara? Ini ya, percaya dalam ketaatan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang melihatnya ketaatan itu bukanlah karakteristik dari persahabatan. Seolah-olah ketaatan itu antara siapa? Tuan dan hamba, gitu ya. Antara guru dan murid, gitu. Tapi ya itu nih yang di belakangnya Pak Lepri, Pak Bu Esther itu ya. You do what I command. Kalau kamu melakukan kehendakku, kamulah sahabatku. Gitu. Jadi kalau kamu taat, maka kita semakin karib kan gitu. Jadi Allah ya di dalam Yesus Kristus itu melihat demikian. Ya, bahwa ketika engkau melakukan perintahnya, ya, seperti Yesus berkata ya, bahwa seperti Bapa mengasihi aku, ya, aku mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Karena barang siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang melakukan perintahku, itulah sahabat-sahabatku. Artinya siapa yang mengasihi aku, pasti dia adalah sahabat. Tapi dasarnya ketaatan. Ya, kita udah belajar kemarin. Coba ada yang ingat nggak? Ya, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, seharusnya kita melakukan ketaatan itu seperti apa? Dengan segera, Dengan segera, seutuhnya, dengan sukacita, dengan penuh sukacita. Ya, kita sudah sampai di sini kan, gitu. Jadi seharusnya kalau kita tahu satu perintah atau apa yang Allah kehendaki, jangan ditunda, ya, segera, jangan ditunda. Kalau kita nggak tunda, kita segera lakukan, itu artinya kita semakin intim dengan Dia. Kalau sebenarnya ketika kita tunda, itu adalah artinya ketidaktaatan sebenarnya, ya kan? Terus lakukanlah tidak sebagian, seutuhnya, atau dalam kuantitas itu adalah, dalam kualitas itu adalah sesungguhnya gitu, ya. Seutuhnya dalam kuantitas, dalam kualitas sesungguhnya gitu. Tidak hanya sebagian, ya. Sebagian artinya ada yang sisa, kita lakukan hanya yang kita mau. Misalnya kan gitu ya, bahwa saya kalau ke gereja ikut persekutuan, masukin persembahan saya mau. Tapi kalau memaafkan dia sampai bumi ada di bawah, gitu, di bawah air, tidak. Wah, itu kan contoh, tuh milih-milih kan gitu. Soalnya Pak, sakitnya itu sampai di sini, sampai tembus ke belakang. Gitu. Misalnya gitu kan. Nah, enggak, ini buat kita semua ya saudara ya. Dan saya bisa mengatakan itu karena saya alami kan gitu. Saya juga alami gitu ya. Ya mudah-mudahan sharingnya kita bisa saling ini saudara ya, saling menguatkan gitu ya. Jadi seutuhnya, dan yang terakhir kita bahas kemarin apa? Dengan sukacita. Saudara, itulah perbedaan yang utama ya.
bahwa ketika perjanjian yang baru itu digenapi di dalam Kristus Yesus dengan meterai cawan darahnya itu, saudara, ya, itu artinya kita melakukan segala sesuatu itu karena dengan bagaimana ku kan bagaimana ku kan membalas akan kasih cintamu. Ya. Kan begitu, karena kita sadar bahwa kasih setianya ini, kasih karunia-Nya, anugerahnya itu begitu besar dalam diri kita, karena Dia mengasihi kita, kan? Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Ya, duri yang Duri yang perih menggantikan mahkota kemuliaan Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Nah, kan, saudara ya? Karena diriku yang berdosa, nyawa kau serahkan. Ini yang Paulus bilang. Kita harus selalu membawa kematian Kristus itu dalam diri kita. Ini. Setiap kali kamu meminum dan memakan tubuh dan darah Kristus, kamu sedang memberitakan akan kematiannya sampai Dia datang. Emang enggak. Jadi Dia punya tempat, itu yang saya bilang. Kan kalau baca Roma 5 ayat 2 itu katanya begitu loh. Di dalam Dia kita memperoleh iman, ya, kepada kasih karunia. Memang itu dasar. Di atasnya itu kita berdiri, bermegah. Itu emang begitu. Gitu, saudara ya. Nah, jadi membawa kita, menyadarkan kita untuk apa, saudara? Dengan sukacita. Untuk apa? Untuk melakukan. Jadi aku melakukannya. Aku taat melakukan perintahnya karena kasih. Untuk membalas kasihnya, untuk mengasihi Allah kembali, gitu. Ya, kita sudah belajar itu. Dan apalagi, saudara, kenapa kita dengan sukacita melakukannya? Ada yang ingat? Coba kita akan karena ada janji penyertaan Tuhan. Karena ada janji penyertaan Tuhan. Jadi kalau benar, kalau kita melakukan perintahnya, maka Allah akan memberkati loh. Allah memberkati, berkat-berkat itu kita dapat. Ada janji-janji yang akan digenapi di dalam pada saat kita melakukan. Nah, itu yang dibilang upah ketika kita ada di sini. Kamu akan mendapatkannya juga di sini. Ya, di sini. Ya, di sini ketika kamu masih di sini, di bumi ini katanya. Ya, pemeliharaan Allah. Yang kedua adalah apa, saudara? Kita mendapat upah di surga, ya. Jadi kita melakukannya dengan sukacita karena kita akan mendapat upah di surga, ya. Dan yang terakhir apa, saudara? Kita melakukannya karena Mengasihi Dia. Karena mengasihi Dia, ya. Karena kita melakukannya dengan sukacita karena kita mengasihi Dia. Karena kita itu apa? Tanda kasih kita itu menanti-nantikan Dia datang kembali. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh dapat hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kita taat supaya kita sampai di tujuan. Saya ulang, ya, saudara. Kita taat melakukannya dengan sukacita karena kita bakal tahu bahwa akhir dari perjalanan ini kita sedang menanti-nantikan untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, malam hari ini kita coba lanjutkan, saudara, yang terakhir, ya. Kita ada 10 menit lagi, ya. Kita taat kepada Allah, kita harus dengan setia terus-menerus, ya, sampai akhir, atau istilahnya faithfully, ya. Nah, ketaatan melakukannya itu harus dengan setia terhadap setiap perintah, ya. Tidak secara sporadis gitu, ya.
hanya waktu tertentu dan tidak pada waktu yang lain gitu. Jadi tidak karena ada satu motif gitu ya. Motif atau berbicara waktu, tapi kita terus-menerus setia dan dan sampai akhir ya. Mazmur 119 ayat 33 berkata apa? Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Sebenarnya ayat yang ke-112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir ya. Nah, saudara, dari semua ini apakah kita sudah mengambil keputusan itu dalam hidup kita? Ya, untuk taat kepada Allah sampai akhir hidup kita. Siapa yang sampai yang di antara kita yang bilang, ya Tuhan saya mau taat sampai akhir. Dilambaikan tangan. Ku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya. Kalau Bu Maria udah benar, udah bisa nyanyi nih. Meskipun saya susah, ya. Harus setia sampai akhir, ya. Saudara? Oke. Jadi, mengikuti jalannya di dalam seluruh perjalanan hidup kita sampai akhir, ya. Apakah kita mau berkomitmen ya kepada Allah dan berkata, tunjukkanlah jalanmu kepadaku dan aku akan setia sampai akhir hidupku. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengetahui ya banyak perintah Allah. Ya, banyak loh ya. Di Zoom ini kita banyak mendengar apa ya kehendak Allah yang harus kita lakukan dengan segera, dengan seutuhnya, ya, dengan sukacita, ya, dengan terus-menerus, ya, setia sampai akhir. Ya, Allah mau kita dengan setia dalam ketaatan pada perintahnya. Setiap kebenaran itu akan membangkitkan iman. Ya, tetapi saudara, ya, iman tanpa perbuatan itu akan mati. Dan iman yang kandas atau iman yang menyimpang itu tidak akan menyelamatkan. Ya, ini ada kaitannya ya dengan pelajaran kita yang lainnya. Filipi 3 ayat 16 berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai sejauh ini, gitu ya, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tetap setia ya saudara. Kita tidak berhenti dalam pemahaman akan kebenaran. Enggak berhenti, tapi apa saudara? Bertindak dalam iman, ya. Artinya apa saudara? Ya. Nyata dalam perbuatan kita, ya. Sehingga iman itu menjadi sempurna, ya. Allah mau supaya kita hidup dalam ketaatan melakukan perintahnya dengan setia. Ketaatan adalah demonstrasi dari iman. Iman yang tidak kandas, tidak menyimpang, tetapi iman yang bertahan sampai akhir, ya, yang menjadikan kita sahabat Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar mengenai semua ini, dan saya rindu saudara ya, kita mempunyai waktu untuk merefleksikan ya yang kita sudah pelajari ya. Seperti yang saya katakan ya, kita biasanya saudara ya, itu tidak menganggap ketaatan itu adalah satu karakteristik dari persahabatan ya. Kita pikir itu seperti urusan orang tua ya, atau ya dengan anaknya ya, dia harus taat, atau majikan dengan atasan ya, dan bukan melihatnya dalam hubungan persahabatan ketaatan itu. Padahal saudara ya, Yesus berkata di Yohanes 15:14 ya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu taat kepada apa yang kukehendaki, kamu adalah sahabatku. Ya. Jadi ketaatan itu adalah tanda atau sesuatu yang biasa kita lakukan, yang kemudian menjadi sesuatu yang nyata dalam tindakan kita ya,
ya, di dalam satu hubungan persahabatan, ya. Karena apa, saudara? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Jadi saudara bisa bayangkan di sini ya. Orang kalau hanya jadi orang percaya tapi dia tidak taat. Kalau saudara jangan tanya lagi ya, taat itu apa kan? Ada 4 ya. Taat itu apa? Segera lakukan. Seutuhnya atau sesungguhnya. Terus, saudara, dengan sukacita dan setia ya. Atau terus menerus ya. Jadi apa tuh saudara? Kalau kita tidak melakukannya dengan taat, di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, kalau hanya berseru Tuhan, Tuhan, ya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena tidak melakukan kehendak Bapakku. Artinya mereka bukan sahabat. Gitu ya, saudara. Nah, melainkan ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya artinya melakukan kehendak Bapakku, gitu ya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan ini yang paling menarik menurut saya sih, saudara. Kita sudah bicara begini di sini mengenai apa? Taat nih ya. Terus di sini ketaatan dalam kasih, gitu. Artinya, wah sempurna loh. Ada ketaatan yang bukan karena kasih. Ketaatan karena syariat. Ketaatan karena harus. Tapi ketaatan karena hubungan itu kasih. Saudara bisa tangkap itu ya? Seorang anak taat sama orang tuanya bukan karena transaksional kan? Ya udah hitung tuh 9 bulan kali berapa liter sehari gitu kan? Enggak kan? Nggak mungkin kan gitu. Tapi dalam kasih, hubungan kan gitu. Ya. Tapi yang sangat menarik, lebih menarik lagi adalah ini saudara ya. Maka aku akan menyatakan diri kepadanya. Saudara tahu kan Kolose 3 ayat 4 kan? Kalau kita hidup dalam ketaatan, kalau kita hidup di dalam kasih atau tinggal dalam kasihnya, maka kita bisa berkata, dan kalau Kristus itu adalah hidup, dan kalau Kristus itu yang adalah hidup kita, kan gitu ya. Maka apa katanya? Ketika dia menyatakan diri kelak, maka kita pun, kamu pun akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Jadi ayat ini saudara itu nyambung dengan Kolose 3 ayat 4. Aku akan menyatakan diriku kepadanya. Itu maksudnya apa? Menyatakan diri dalam kemuliaan. Tapi kalau kita ini tidak, tadi kita tidak bayar itu, utang kita terhadap roh yang jadi jaminan dalam diri kita, yang tinggal dalam diri kita, sehingga kita tidak mendapat bagian dalam kekudusan dan kemuliaannya, nggak mungkin kita menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaan. Ya, saya tangkap di situ ya, itu udah berulang-ulang dan dari semua sisi nih, gitu ya. Nah, malam ini saudara ya, saya rindu gitu ya, lihat ini ya. Ketaatan melakukan perintah-perintah Allah itu adalah mendemonstrasikan pertumbuhan iman menjadi sahabat Allah. Ya, hubungan kita ini, kita punya hubungan dengan Allah, yaitu kita memanggil dia Aba, Bapa. Ya. Aba, Bapa. Kita bicara begitu karena apa? Karena ada Roh Kristus. Ya, Allah menyuruh roh anaknya, roh Kristus. Galatia 4 ayat 6 untuk tinggal dalam diri kita. Ya Aba, ya Bapa, kan gitu. Hubungan itu terbentuk. Tetapi hubungan yang semakin akrab, hubungan yang semakin intim itu karena pertumbuhan dari apa saudara? Dari iman kita kan. Iman yang semakin apa? Sempurna kan. Saudara, sehingga satu hari nanti saudara pantas, kita semua pantas menjadi sahabat Allah. Nah, Bapak Ibu kalau tidak keberatan, coba ada tulisan atau ada digital writer, handphone atau komputer, tuliskan sekarang, ya, nggak bisa tunda kan sekarang ya. Perintah Allah apa yang saudara kemudian ingat gitu, ingin lakukan secara nyata dalam hidup saudara, mulai malam ini. 1, 2, apa? Sekarang. Kan kita udah tanya, taat itu nggak menunda.
Apa yang menurut saudara, saya harus lakukan? Saya tahu ini kehendak Allah. Saya belum lakukan. Silahkan tulis. Tuliskan sekarang perintah Allah apa yang saudara ingin lakukan secara nyata dalam kehidupan saudara mulai malam hari ini. Supaya kita benar-benar tahu, iya ya, ketaatan itu harus. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya atau membenci kamu. Nah, Bapak Ibu, apakah saudara sedang menunda ketaatan kepada Allah? Kita jawab masing-masingnya, atau apakah melakukan sebagian yang saudara ingin saja, dan ada yang benar-benar sulit sekali untuk melakukannya? Ya, buat saya terlalu berat, Pak. Misalnya gitu ya. Saudara ambil berdoa dengan kekuatan roh Allah yang hidup, yang memerdekakan engkau, ya, bahwa aku bukan aku lagi, ya. Dan tuliskan bahwa saya mau mulai malam hari. Apakah saudara melakukannya dengan terpaksa atau bagaimana ku kan membalas akan kasih cintamu? Begitu dalam kasihnya, ya. Dapatkah aku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Kalau begitu kasih Allah itu besar untuk saudara dan saya, maka pasti kita melakukannya dengan sukacita, kan? Nah, apakah melakukannya dengan setia atau kadang-kadang ada yang, waduh, saya melakukannya masih bolong-bolong ini, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang menurut saudara hal benar yang harus saudara lakukan, tetapi saudara mengabaikan atau menunda? Di bagian mana ketaatan saudara belum seutuhnya dan sesungguhnya? Ada yang mungkin saudara tahu, tetapi saudara belum melakukan. Tidak harus selesai sekarang. Tapi kalau saudara ada yang harus bisa tuliskan sekarang, saudara akan merespon terhadap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saudara ingat ayatnya? Ketika pemazmur berkata, aku akan bersegera. Ya, saudara ya? Pemazmur berkata di dalam Mazmur 119 ayat 60, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Kenapa saudara katanya? Ada yang ingat? Kenapa tidak menunda? Dia ingin bersegera. Di ayat 32 dia berkata begini, aku akan mengikutinya sebab engkau akan melapangkan hatiku. Ya, amin saudara. Oke, seperti kita sepakati ya, kita berhenti dulu di situ. Nah teman-teman silahkan bertanya. Kita ada 20 menit plus gitu ya. Silahkan bertanya, dan kalau tidak, ya dari materi yang kita sudah bahas mulai mengenai hubungannya dengan materi malam hari ini mengenai menjadi sahabat Allah ya. Silahkan saya kembalikan ke Pak Lepri dulu. Iya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa setelah firman dan pengajaran disampaikan, maka kita ada sesi tanya jawab ya. Kebetulan sudah ada yang mengirim pertanyaan ke saya. Oke. Satu itu, apakah ketaatan itu diharuskan agar kita diakui sebagai sahabat Allah?
Ada yang bisa jawab? Supaya singkat pakai ayat jawabnya. Betul ya. Ada yang teman-teman bisa jawab sebelum dijawab mentor? Yang begini nggak perlu dijawab mentor, Pak. Ayat 14. Ya. Yohanes 15 ayat 14. Ya. Jadi apakah ketatan itu diharuskan agar kita diakui sebagai sahabat Allah? Ada kata di situ harus ya. Itu ya, kata harus ya. Jadi apakah ketaatan itu diharuskan? Jawabnya harus sesuai dengan Yohanes 15 ayat 14. Bahwa kamu disebut sahabat jika kamu melakukan perintahku. Jadi kalau tidak melakukan perintah, kamu bukan sahabat. Artinya tidak diakui sebagai sahabat. Ya, tadi juga disampaikan ya materi yang lain bahwa barang siapa mengasihi aku, dialah yang barang siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita mengasihi Bapa, kita juga sahabat. Oh, ya kalau kita mau bawa ke lebih ini ya, supaya lebih rileks gitu ya, kayaknya kok undang-undang tuh Pak, gitu ya, atau kitab undang-undang. Gini saudara, ya, yang lagu tadi coba, ada yang hafal lagu itu kan? Bagaimana ku kan membalas akan kasih cintamu, kan? Jadi kita tuh gini, ya orang-orang tua di sini, jangan anak-anak di sini ini ya, pasti kita semua pernah jadi anak, pernah, kita semua ini statusnya anak kan, ya, statusnya anak. Aku jadi ingat ini nih. Yesus bilang begini kan, semua katanya, ya, semua nabi yang keluar dari rahim wanita, ya, perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes gitu ya. Ya kan, Yohanes Pembaptis, ingat nggak? Saya jadi ingat tuh, loh, kalau Adam kan enggak ya, kepikiran tuh. Apakah waktu itu ayat atau apa? Bentar. Itu ayat. Iya, ada ayatnya itu Pak, ada. Bentar ya. Jadi keingat ke situ. Nah, maksudnya gini nih, bentar ya, itu intermezzo. Jadi kalau kita benar-benar tahu bahwa kasih itu begitu melimpah atas kita, pasti kita tidak kita tidak memakai kata harus gitu. Kita pasti dengan sukacita akan melakukannya kan? Gitu. Nggak usahlah dulu bahas bahwa benar nggak kita bisa jadi sahabat, kalau itu sih jelas. Kalau itu begini, nggak mungkin ada tidak mungkin ada gitu ya yang masuk ke dalam rumah Bapa gitu ya, ke Yerusalem baru itu tanpa hubungan dengan Bapa ya, yang karib, yang akrab gitu. Ada hal yang lebih jauh dari itu ya. Wahyu 21 ayat 27 berkata tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Wah, itu menggetarkan tuh saudara. Tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Nah saudara, itu kan artinya gini kan, saudara dan saya harus mendapat bagian dalam kekudusannya. Kan gitu tuh ya, harus mendapat bagian dalam kekudusannya. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya kan gitu, mendapat bagian dalam kekudusannya. Supaya apa? Karena tidak ada yang najis yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru. Sehingga kita, bagaimana caranya? Ya, kita harus mendapat bagian di dalam kekudusannya. Yaitu apa? Roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya kan? Gitu. Jadi, kita harus mengikuti kehendaknya kan gitu. Dan itu bukan karena keharusan, tapi apa? Karena memang aku rindu untuk apa? Tinggal bersama dia, gitu, selama-lamanya bersama Bapa gitu. Jadi kerinduan itu, keinginan itu pasti ya membuat segala sesuatu yang menjadi jalan untuk sampai ke situ
menjadi apa, saudara? Ya, menjadi kesukaan gitu. Menjadi kesukaan kan. Sampai Paulus bilang, penderitaan sekarang ini ada di ayat lain, penderitaan ringan, ya, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, atau apa? Tidak sebanding dengan apa? Apa katanya? Kemuliaan yang dikerjakan gitu ya. Ya. Di dalam kita gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Baru satu. Setelah itu Iya. giliran saya yang nanya ya, Pak. Ada dua. Satu lagi. Oke. Itu Apa tuh? bagaimana supaya ketaatan kita dalam Kristus harus sederajat dengan ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Oke. Bagaimana supaya ketaatan kita kepada Kristus itu sederajat dengan ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Hal ini yang menjadi selalu teladan loh. Kalau saudara perhatikan kan, ya, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengasihi aku, ya, demikianlah aku mengasihi kamu. Ya, jadi tinggallah dalam kasihku itu. Jadi ketaatan kita, ya, kepada Kristus itu pasti harus di dalam kasih. Ya. Itu yang pertama tuh, ketaatan kita kepada Kristus itu harus dalam kasih. Mustahil orang taat kepada Kristus sama seperti Bapa, ya, sama seperti Kristus taat kepada Bapaknya, kalau bukan karena kasih. Saudara, pernah saya kasih tahu ya bahwa refleksi kasih yang terbesar itu adalah mengorbankan, kan? Adalah korban gitu. Makanya makanya firman Tuhan juga berkata bahwa 1 Yohanes 3 ayat 16 ya, nggak salah ya. Gitu. Ya, kalau kita mengasihi sahabat-sahabat kita, maka kita rela memberikan nyawa ya kepada sahabat-sahabat kita. Jadi bagaimana supaya sederajat, harus di dalam kasih ketaatan itu. Berarti bagaimana supaya sederajat, ya kita harus hidup dalam kasih. Ya, tinggal dalam kasihnya. Gitu. Jadi melakukannya itu dengan motivasi kasih gitu. Ya. Di luar itu ukurannya jadi balik tuh, seperti orang Farisi ahli Taurat kan, yang bilang perbuatan baik apalagi yang harus kulakukan. Ada lagi yang lain? Teman-teman masih ada? Kanis, Chris. Coba saya bisa nggak Pak? Coba saya coba jajal. Bisakah kalau kita taat kepada Kristus tapi masih ada duniawi sedikit-sedikit gitu? Bisa nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ini sharing. Atau ikut gini, saya sama tuh Pak, pertanyaan Pak Daniel juga gitu, misalnya gitu. Bisa, boleh loh kayak gitulah teman-teman, yang maksudnya ada nggak yang merasa pertanyaan Pak Daniel itu benar loh kayak gitu tuh, saya pingin bertanya gitu juga. Bisa ulangi Pak Daniel? Bisa kan kalau kita mau taat kepada Kristus sama Tuhan Yesus tapi masih kedagingan gitu, masih ada kedagingan dikit-dikit gitu. Gimana? Nah ya, jadi pertanyaan Pak Daniel, saya ulang ya. Apakah bisa tuh kita itu taat kepada Kristus tapi kita masih ada kedagingan
sedikit-sedikit ditambahin sedikit-sedikit sedikit kan. aja, sedikit-sedikit gitu, nggak banyak gitu. Kan masih ada nafsu gitu. Pak Daniel, banyak juga bisa. Begitu. Jadi gini, Pak. Jadi ini yang harus benar-benar kita harus pahami ya. Itulah kenapa kita ini dibilang, aduh. Inilah kenapa Paulus bilang, aku ini manusia celaka. Inilah kenapa Paulus juga menulis bahwa semua makhluk mengeluh dalam hati. Gitu. Ada dua ya. Segala makhluk itu merindukan gitu. Merindukan semua ini berakhir. Apa sih itu? Ini yang kita ngalamin nih. Ya, ke gereja, hidup rohani, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita itu dihantui. Ya, saya pakai kata itu ya, dihantui. Itu di dalam kita ini, di dalam kita, tubuh kita itu tabiat dosa itu, kodrat dosa itu masih ada. Kemah yang sementara yang fana ini keinginannya begitu. Pak Daniel kan yang mau ditanyain gitu ya, wah Pak Ens, kadang-kadang kalau ke sentra Pak tuh, aduh, ya nahan gitu, tapi kok bisa ya? Ini kalau ada yang menarik perhatian mata itu kok bisa, wah meleset 1 detik tapi tetap gitu. Gimana itu Pak? Gitu ya? Ya kan betul tuh Pak Daniel bilang betul. Nah itu dia tuh ada. Nah justru gini Pak Daniel. Inilah yang 2 Petrus 5 ayat 8 ya, 78 bilang, katakan apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Ya, lawanmu si iblis katanya itu seperti singa mengaum-ngaum. Coba kebayang nggak? Masa singa mengaum-ngaum? Biasanya singa menerkam. Gitu kan? Nah, kenapa? Karena kita memang ada di dalam apa? Kita memang orang merdeka, sorry. Kita merdeka. Jadi Pak Daniel itu bisa milih bilang enggak, tapi ingat itu selalu ada, itu selalu ada. Itulah kehidupan tuh orang percaya tuh. Orang percaya kepada Kristus. Artinya apa? Kalau orang tidak percaya kepada Kristus gimana dong? Ya begitu. Pas ada cobaan atau godaan, dinikmati senikmat-nikmatnya, sampai kenikmatan itu benar-benar apa? Mencandui dia. Nah, dia menjadi terbelenggu. Gitu. Addicted gitu tuh. Sampai kalau enggak tuh, gimana itu? Dia gelisah tuh. Kalau udah jam 6:30 malam gitu, jam 7 malam gitu Pak Daniel. Kayaknya dia udah gelisah tuh Pak Daniel. Ya, biasanya dia nggak di rumah gitu. Misalnya gitu. Contohnya tuh Pak Daniel kan. Gitu tuh. Itu namanya kecanduan gitu Pak, kecanduan. Nah, tapi orang percaya sebaliknya, dia gelisah gitu. Dia malah gelisah kalau dia ada di dalam keadaan sedang apa? Sedang menikmati yang keinginan daging tadi. Dia gelisah. Karena apa? Ada si putih di dalam si gelap. Jadi ada Roh Kudus gitu yang bilang, kamu gitu. Dia kasih tahu mengenai kebenaran, dia ingatin gitu. Itu yang Paulus bilang, coba baca ulang Roma pasal 7 itu kan, dia bilang gini, apa yang ku perbuat ya, yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat yang ku benci yang ku perbuat gitu. Yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat itu ada padaku. Jadi dua, dia bilang, yang baik ingin kulakukan, tapi yang benci yang kuperbuat. Yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat itu ada padaku. Aku ini aku ini manusia celaka gitu, dia bilang. Tapi di ayat berikutnya kan dia bilang gini, syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya pasal berikutnya ayat 1 bilang apa? Demikianlah. Tidak ada lagi penghukuman gitu bagi mereka yang di dalam Kristus. Artinya kamu tidak ada di dalam tekanan gitu, tekanan untuk hidup di bawah belenggunya gitu. Kamu merdeka gitu. Makanya ayat 2 bilang
Dan roh yang memberi hidup itu memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Gitu. Tapi ayat berapa tuh? Di bawahnya tuh. Seluruh makhluk itu masih merindukan, gitu, dibilang merindukan akan penyataan kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Itu kapan itu? Ya, waktu tubuh kita ini dilepas, ya, waktu tubuh yang fana ini lepas, gitu, dari roh dan jiwa kita. Bahkan di ayat itu disebut begini, bahkan kita yang ada roh karunia sulung roh, tuh kita ya. Tadi itu semua makhluk. Ya karena manusia dalam keadaan begini, semua makhluk juga jadi ikut semua, viral, dapat semua akibatnya. Gitu. Ya. Coba waktu Nuh itu, siapa yang ngolok-ngolok Nuh? Merpati. Kuda. Bukan, kan manusia kan? Tapi semua mereka ikut. Dibinasakan. Coba, benar nggak? Tapi pertanyaan saya di situ, saya nggak bisa jawab. Ikan gimana ya, kan malah enak, banyak air. Itu saya belum tahu tuh jawabannya. Kan nggak mungkin 2 ekor lumba-lumba atau dolphin dimasukin ke bahtera terus di dalam. Benar nggak tuh? Saya belum tahu tuh. Terus air ke mana kan? Ikan malah itu kan? Saya juga nggak tahu tuh gimana itu. Nah, intermezzo aja ya, silahkan cari jawaban. Saya sih nggak cari-cari ini aja, nanti di surga baru nanya. Itu gimana waktu itu kan? Kata anak saya malah begini. Nah itu kenapa? Jadi ikan-ikan ada yang gede, paus. Karena waktu itu nggak mati. Itu. Ada juga yang mikir begitu. Ya, nah gitu Pak Daniel ya. Jadi apakah bisa? Bukan bisa Pak. Itulah tabiatnya, itulah naturnya. Kalau Pak Anton sering bilang naturnya itu. Itulah alamiahnya tuh begitu. Justru karena kita tahu itu, Bapak kalau ada sempat baca tuh Roma pasal 7, terus Roma pasal 8, itu 7 dan 8. Ya. Justru karena itu, Ibrani 12 itu tuh, kita itu harus masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada yang wajib. Apa itu? Selalu tanggalkan beban dan dosa. Gitu. Ya. Gitu. Untuk masuk dalam pertandingan yang perlombaan yang diwajibkan itu. Gitu. Dan apa katanya? Mengarahkan ya. Kita harus selalu mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Ya. Jadi itu yang menjadi PR kita tiap hari, Pak. Gitu. Kita harus terus melawannya. Itu fakta itu. Jadi kalau bangun itu wah siap-siaplah. Ya. Gitu. Persis Pak Daniel yang Pak Daniel bilang sering dapat telepon kan? Gitu. Kayak di Central Park gitu, saya lihat saya buang muka begini, saya jalannya kenceng-kenceng buru-buru. Kalau cobaannya ya Pak ya, wah ya. Enggak, saya ngelihat begitu, cuman saya begitu, istri saya kan jalan, mana saya lihat, jalannya dulu. Iya kan Pak Daniel kan muka kita ini kan nggak mungkin dipakai baju kan, nggak mungkin kan. Mata kan kebuka kan, kecuali buta gitu kan, benar nggak? Ada yang orang, emang ada yang Pak Hen bilang, ada yang kalau mama itu liatin. Kalau saya ngeliat begitu, saya buru-buru aja, saya masuk gereja buru-buru deh. Saya kalau pulang tuh saya buru-buru, nggak liatin, jarang liatin orang, jarang saya lihat jalanan aja. Kalau paling makanan suka lihat, saya lihat gitu. Kalau orang saya jarang perhatiin deh, saya nggak mau. Aneh-aneh, tambah dosa lagi baru pulang gitu. Jadi gini Pak Daniel, jadi di dalam diri kita itu ada pasangannya gitu. Kalau di Roma pasal 7 tuh bilang begini nih, perintah itu ngeri sih menurut saya ya, maksudnya itu digambarkan dengan rapi sih. Perintah itu katanya apa? Membangkitkan rupa-rupa keinginan. Coba bayangkan, perintah itu maksudnya nih kita dilarang, tapi malah dengan semua cobaan-cobaan itu malah membangkitkan keinginan gitu di dalam diri kita yang membawa kita katanya apa? kepada kematian. Ya. Dia menipu kita. Jadi caranya itu dia tipu, dia memang menipu kita.
gitu. Ya, jadi cara kerjanya selalu begitu. Nah, ketika kita tahu cara kerjanya begitu, ingat tadi, jadi kita tidak lagi hidup untuk itu, ya daging itu, keinginan itu, tapi hidup untuk kebenaran. Atau sama nih, kalau kita bilang begini, kamu tuh bukan berhutang untuk melakukan apa yang daging mau, tapi berhutang dengan jaminan Roh Kudus yang diberikan. Karena kalau kamu nggak menyelesaikan itu dalam dirimu dengan ketaatan, ya, dengan segala sesuatu proses pengudusan dalam diri gitu ya, maka berbahaya jaminan itu saudara. Itulah yang dibilang Daud ya, jangan ambil rohmu daripadaku. Saya bayangkan, oh iya ya, ketika Roh Kudus itu tidak lagi dapat, itu ada loh waktunya saudara. Roh Kudus itu arti firman itu tidak ada lagi yang menginsafkannya kepada manusia. Orang nggak bisa lagi insaf mengenai dosa gitu. Bahkan ada penghakiman bahwa kebenaran bahwa Kristus itu sudah datang gitu ya. Nggak ada lagi yang bisa membuat orang sadar gitu. Ada saatnya itu tidak ada lagi. Dan Roh Kudus yang adalah jaminan bagian supaya sampai kamu menerima seluruhnya. Yaitu apa? Penebusan. Nah, penebusan di situ persis kata yang dipakai untuk penyataan anak-anak Allah. Yang tadi saya bilang, semua makhluk merindukan. Bahkan kita yang mendapat karunia sulung roh, mengeluh dalam hati. Ini teman-teman bertanya itu mengeluh dalam hati. Aduh Tuhan. Aduh pengennya. Apalagi main hati ya saudara ya. Main hati itu aduh. Nggak pernah selesai lah. Sebelum hati kita diserahkan. Pak, 21:59. Makasih Pak En. Roma 7 sama Roma 8 ya. Ya. Setelah itu Bapak boleh beli tiket ke Roma. Amin. Pak mau nanya Pak. Iya. Bisa nggak sih seorang tuh menjadi sahabatnya Allah tapi dia tidak bisa bersahabat dengan sesamanya? Mustahil, Wester. Mustahil ya, karena kan seorang sahabat kan dibilang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sebelum kita membawanya ke situ begini nih. Jadi sahabat Allah itu pasti orangnya kan benar-benar tidak mempertahankan apa-apa lagi dalam dirinya kan gitu. Dan itu artinya apa? Dia tidak mungkin tidak bersahabat dengan orang kalau orang itu tidak mempertahankan apa-apa dalam dirinya kan. Tapi bukan berarti dia kemudian apa istilahnya foolish ya, maksudnya tidak apa sih namanya dia tidak berhikmat gitu. Dia tidak berhikmat. Bodoh dia. Foolish itu bodoh banget kan gitu. Maksudnya bukan tidak cerdas tapi tindakan yang apa sih? Tidak berhikmat gitu kan, gitu. Jadi nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Itu kan sebenarnya kan satu realita. Tapi ya, bentar Bu ya. Tapi begini Bu Esner. tapi bisa saja dia menjadi sahabat Allah. Begini, bisa saja dia jadi sahabat Allah, bukan bisa saja. Orang yang jadi sahabat Allah itu pasti musuh dunia. Hati-hati, karena tadi kan Bu Esther nanya, apakah dia tidak bisa bersahabat dengan sesamanya? Nah, sesama di sini siapa kan? Nah, kalau kita ini ya, kita drill down ya. Kalau itu dunia, ingat itu kan, justru orang yang bersahabat dengan Allah itu pasti bermusuhan dengan dunia. Nah, tadi saya nanyanya bukan gitu Pak. Maksudnya, apakah bisa seseorang tuh menjadi sahabat Allah? Tetapi dia apakah bisa juga menjadi sahabat seperti yang dikatakan di dalam Amsal? Karena dikatakan seorang sahabat menaruh kasih betul. Waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran itu kan menjadi sahabat ya, sahabat buat manusia maksudnya kan Pak ya. Di sini sahabat di sini Tuhan apa manusia sih yang di dalam Amsal ini? Oh, kalau itu manusia. Manusia toh, apakah dia bisa setelah dia menjadi sahabat seperti dikatakan Amsal tadi, apakah bisa dia, berarti otomatis dia sudah jadi sahabat Allah gitu ya Pak ya? Tidak, nah itu tidak. Oke, bagus ya pertanyaannya Bu Esther. Ya itu enggak Bu. Jadi sahabat Allah itu mulai dari Allah, syaratnya Allah gitu.
Nah, yang saya tangkapnya tadi salah. Saya tangkapnya tadi itu bahwa apakah kalau orang jadi sahabat Allah itu pasti bisa jadi sahabat manusia, itu sudah pasti. Ya kan? Nah, tapi manusia yang mana? Nah, itu yang saya lanjutkan tadi, bahwa manusia yang sahabat manusia yang apa? Yang tidak bersekutu dengan dunia gitu. Karena misalnya nih, wah Pak Daniel bilang, sahabat gue kan, saya ikutlah gitu. Ya kan, masa sahabat tapi gua nggak datang ke undangannya, terus undangannya di yang lampu kelap-kelip gitu kan, gitu. Nah, contohnya begitu kan. Nah, jadi nggak bisa gitu. Gitu. Jadi dia bisa bersahabat dengan kalau dia sudah menjadi sahabat Allah, maka dia pasti bisa menjadi sahabat untuk sesamanya yang tidak bersekutu dengan dunia. Nah, itu yang saya tangkap yang benar. Kalau yang pertanyaannya Bu Esther beda ya. Apakah kalau dia sudah menjadi sahabat bagi sesamanya manusia, yaitu hidup dalam berbagi dalam kesukaran gitu ya. Apakah dia otomatis menjadi sahabat Allah? Yang ini Bu, bisa orang aktif dalam social activity begitu, tapi dengan Tapi ada kata kasih loh Pak, yang menaruh kasih setiap waktu kepada sahabatnya. Iya bisa Bu, bisa. dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ibu bayangkan nggak Bu Esther, orang yang bukan Kristen, artinya tidak percaya Yesus, tapi melakukan itu banyak kan? Yang mafia malah lebih luar biasa. Tapi belum tentu itu kasih Pak. Rela mati untuk orang lain. Iya, dia charity itu. Yang kalau di Amsal itu charity. Jadi dia berbagi kasih. Benar tuh contohnya mafia-mafia itu, wah itu malah teratur gitu. Benar-benar dia kasih, ya charity, tapi charity namanya ya, charity bukan love. Dia kasih, berbagi gitu. Tapi dia nggak kenal dengan kebenaran. Dan itu kita temukan sih, gitu. Kita temukan itu. Nah itu bisa dibuat jelas sebenarnya, bisa dibuat jelas. Misalnya gini ya, tapi gini kan, apakah orang yang kemudian benar-benar yang itu yang saya jawab tadi ya, bahwa bersahabat kan gini, ini hati-hati ini ya. Makanya saya kan kasih judulnya menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah. Jadi saya nggak berani bilang saya sahabat Allah. Saya mau menjadi sahabat Allah. Allah yang tahu kalau saya sahabatnya kan. Ya, berarti itu kan sahabat itu kan bukan kita yang declare-kan Tuhan kan sebenarnya kan. Iya. Itu kan yang dibilang sahabat Allah itu yang jelas itu cuma Abraham tuh ditulis. Maka dia disebut sahabat Allah. Tapi yang Yesus bilang, kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan perintahku. Jadi ada condition kan. Gitu. Makanya saya kasih judul ini tuh menjadi sahabat Allah. Kalau teman-teman perhatikan, saya nggak berani bilang persahabatan yang karib gitu. Enggak, saya bilang hubungan yang karib untuk menjadi sahabat. Tapi kalau teman Allah kita bisa ngomong ya Pak ya, bahwa kita teman Allah. Permainan ini ya, kata-kata yang. Soalnya kan sahabat kan susah didapat, teman. Ya, gitu. Teman ya, kenal kan. Kenal, tahu. Nah itu bagus, betul Bu Esther. Jadi waktu kita bilang teman Allah itu sebenarnya kaitannya dengan saya mengenal Allah. Nah kenal itu 4 tingkatan tuh kalau dalam Alkitab tuh. Tahu, gitu, tahu. Siapa tuh? Kan ada beberapa orang yang tidak percaya Yesus tapi tahu Yesus. Tahu Yesus, dibahas mengenai Yesus tapi melawan Yesus kan gitu. Dia tahu Yesus, melawan Yesus, dia tahu. Gitu. Ada orang yang tahu dan paham. Dia tersentuh tapi dia nggak ikut. Jadi nggak murid kan. Nah, yang ketiga ini dia diinsafkan, dia jadi murid. Jadi dia ginosko. Nah, yang ketiga ini ginosko dia tahu, dia paham, dia ikut, dia ginosko.
Tapi ada istilah epiginosko. Gitu. Jadi kamu kenal dia dan dia kenal kamu. Pernah nggak kenal orang tapi kita nggak dikenal? Pernah. Nah itu. Nah, terkait sama Bu Esther bilang, nah, jadi sahabat pasti bukan hanya Allah mengenal, dia kenal Allah, dan bukan hanya Allah mengenalnya. Pasti jauh lebih dari itu. Nah, kalau teman-teman lihat penjelasan ini bukan sesuatu yang lain dari apa yang kita bahas mengenai iman, gitu kan? Mengenai pengudusan, mengenai roh yang menghidupkan, sama. Cuman ini dalam sudut pandang yang lain gitu, dalam dinamika hidup kita sehari-hari gitu. Waktu kita ngomong, makanya saya sengaja pakai kata itu kan, ketaatan itu adalah demonstrasi dari iman gitu. Gak mungkin kita bilang beriman kalau nggak taat. Nah, justru saya dapatin dalam Alkitab ada iman yang kandas. Ada iman kandas. Itu artinya kan pasti tidak taat. Ada iman yang menyimpang gitu. Itu Yesus. Ada iman yang mati juga ya Pak. Ada iman yang mati tuh. Ya itu iman yang mati itu nggak taat ya, malah nggak melakukan perintah. Artinya dalam perbuatannya tidak ada kan ya. Allah Pak ini. Gimana Pak? Jadi kita nggak boleh bilang saya sahabat Allah, nggak boleh. Ingin sahabat Allah. Saya Betul, ingin. nggak boleh sahabat Allah, nggak boleh emang. Tapi kita nggak boleh larang orang ngomong begitu Pak. Saya sahabat Allah. Ya, tapi kita nggak boleh larang orang ngomong gitu kan? Ya. Bener sih, Iya bener. gitu. Saya sahabat Allah. Kalau ada yang ngomong gitu, bagus deh, gitu bilang gitu, bagus deh. Berarti kamu ini ya sudah melakukan perintah-perintahnya ya. Saya titip aja lah ya Yohanes 15. Saya pengen disebut Allah, saya sahabatnya. Itu jadi lebih enak ya Pak ya. Lebih ya. Itu apa ya? Itu ini motifnya perjuangan motif niatnya perjuangan gitu. Gitu. Coba tanya nih. Wester, Pak Tadus, siapa Bu Maria yang udah emeritus ini loh, majelis. Coba berani ngomong, saya sahabat Allah, kan kerasa tuh. Malu Pak mau ngomong kayak gitu, nggak berani. Iya, kan gitu. Nah makanya coba teman-teman yang masih muda lihat nih yang tua. Perjuangan men, perjuangan ini termasuk kita semua, apalagi saya ya masih jauh umurnya dibanding senior ini, so muda gitu. Dibilang sombong rohani ntar Pak. Oh iya kan Bu Maria tuh. Bu Maria. Tapi bukan hanya gitu kan Bu, kan nggak sanggup juga ngomongnya ya Bu ya. Iya, nggak berani. Orang kita cuma ngingetin aja. Saya ngingetin teman saya yang merokok, udah berhenti ngapa Bang merokok, batuk-batuk mulu. Kita kan nggak boleh kan orang Kristen. Lu rohani begitu. Lu rohani nggak ada kan di Alkitab jangan merokok begitu. Ya Tuhan aku bilang gitu. Jadi kau nggak baca firman. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu kan emang nggak ada tulisan rokok. Coba aja di pom bensin itu Bang. Kan dilarang merokok, nggak boleh masuk. Apalagi di surga lu nggak boleh masuk. Iya betul. Lu bisa aja lu katanya. Ya, tapi itu bagus tuh Bu Maria ngomong itu tadi yang negur orangnya. Ya itu sama tuh. Jadi kita nggak boleh nunda juga. Kita harus kasih tahu aja orang, gitu. Kasih tahu aja, nggak apa-apa kan? Kan kita nggak harus ngikutin dia melakukan apa enggak. Kita harus ingatin aja. Jadi kalau pernah teman-teman ingat ada satu kalimat yang saya tulis di situ, Allah itu mengukur kadar kasih kita dari ketaatan kita kepadanya. Saya tersentuh dengan kalimat itu. Jadi Allah mengukur kadar kasih kita kepadanya dengan bagaimana kita taat kepadanya. Ya nyambung sama ayat yang di belakangnya, teman-teman tuh ya.
You do what I command, you are my friend. Nah, ini kan lebih ringan dibanding pembahasan yang apa maksudnya. Nah, tapi sama, iramanya sama kan. Sampai kita sekarang bisa ngomong, ya benar juga yang nggak ada orang yang masuk ke Yerusalem baru kalau bukan sahabat Allah dong ya, gitu. Masih ada satu pertanyaan Pak Yanti itu Oh. di Aduh, Bapak harus ini ya, apa poin yang sangat penting dalam persahabatan dengan Allah supaya ini bagus nih, supaya saya selalu ingat kalau Yesus adalah sahabat saya. Wah, bagus nih. Bagus, bentar. Ini ada yang mau jawab teman-teman? Ini harus kita ini nih ya. Oh, yang tadi dari Minarti pertanyaannya ya. Oke. Oke, sekarang Yanti, apa yang sangat penting dalam persahabatan dengan Allah supaya saya selalu ingat kalau Yesus adalah sahabat saya? Ada yang mau kasih jawaban? Apa yang sangat penting? harus Pak, harus bisa. Ini sudah berulang-ulang ini. Ini sudah soalnya udah pertanyaan sudah tadi sama ini. Teman-teman. Teman-teman. Vanes, come on. Answer the question. Grace. Bu Mona bisik-bisik, saya bilang jawab. Oke, Ketaatan lah gitu. Oke, ketaatan. Bu Mona apa? Tadi Bu Mona Ini pertanyaannya ini loh, ini pertanyaannya lebar. Cakupannya horiskopnya ini, horizontalnya ini tidak hanya materi malam hari ini benar-benar bahkan ada, saya nggak tahu kalau apa udah tercakup dalam materi karena ada di materi berikutnya juga. Apa, soalnya pertanyaannya tajam kan, apa yang sangat penting dalam persahabatan dengan Allah? Gitu, supaya saya selalu ingat kalau Yesus adalah sahabat saya. Komunikasi sama komitmen. Jadi pertanyaannya gini nih, apa yang sangat penting yang buat saya ingat gitu? Gitu kan? Kalau saya yang paling penting yang supaya saya ingat pengorbanan Yesus saja. Itu salah satu tuh, itu salah satu yang kita bahas malam hari ini kan. Apa yang paling penting supaya saya bisa ingat bahwa Yesus sahabat saya? Kalau saya bergumul terus, Pak, berdoa setiap malam, nyanyi, gitu. Itu sahabat Allah itu. Bergumul, berdoa setiap malam. Tapi apa? Seperti yang Bu Esther tadi sebutkan, Kak Danila. Kalau Dia selalu ingat gitu pengorbanan Kristus sehingga itu membawa dia, bahwa wah saya ini orang yang dikasihi kan, orang yang dikasihi. Saya ini yang mati di kayu salib, itu dia. Sama ya, itu ya. Itu. Oke, jadi Pak Vanes mau ngomong apa tadi? Kalau saya untuk selalu ingat kalau Yesus itu sebagai sahabat adalah selalu memikirkan tentang kebesaran kemuliaannya. Bagaimana kita dimuliakan pada saat Yesus datang kembali, itu yang selalu poin penting untuk bisa bergairah untuk melakukan kehendak Bapa gitu. Berarti Vanes harus sering nyanyi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Harus itu ya. Belajar sama Pak Tadis. Ya, mungkin saya tambah sedikit ya. Poinnya adalah poin pentingnya, pertama kita harus tahu dan ingat bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi. Bukti bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi adalah Yesus mati di salib buat saya dan saudara. Mungkin itu satu poin yang penting.
Kalau itu bicara ayat itu bahwa Itu sama dengan saya tadi Pak, yang lain dong. Iya, iya. Nah, itu poin pentingnya. Itu Iya, ya, emang sama dengan ya. Ada ya, oke, kita kembali ke Yanti dulu dong yang nanya itu ya. Yang tahu ya. Oke, Yanti bisa ulang, bisa mungkin buat narasi yang dalam apa pertanyaannya apa? Karena bagus. Ya, ini jadi saya ini termotivasi juga dari yang di Roma 8 ayat 1 bahwa tidak ada penghukuman. Ini tidak ada penghukuman, artinya kita harus hidup di dalam roh dan tidak menuruti keinginan daging. Dan itu harus menjadi gaya hidup kita. Ini. Jadi itu yang saya sudah lakukan. Terus ini, dan saya selalu ingat kalau saya sudah berbuat salah, pasti saya selalu ingat ayat itu bahwa tidak ada penghukuman lagi. Jadi ini, di sini saya ingin tahu poin pentingnya supaya kalau saya berbuat sesuatu, maksudnya maksudnya sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, berarti saya selalu ingat hal tersebut bahwa saya adalah sahabat Allah. Nah, ini senior-senior ngangguk-ngangguk. Gue pikir pasti nangkap sesuatu yang lain nih kan. Seperti yang Pak Tadus bilang itu sudah, ya, bahwa supaya mungkin ditambah lagi ya, tambah tadi ya, nyambung Ibu Esther juga. Kita harus sadar dan tahu bahwa Allah yang terlebih dahulu mengasihi, buktinya adalah Yesus mati di salib. Tapi Allah juga rindu untuk kita respon kepada kasih-Nya. Jadi bagaimana supaya saya tahu Yesus menjadi sahabat? Nah, dari kita adalah respon kepada kasih Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Respon kita terhadap kasih Tuhan itulah yang membuat kita tidak menjadi menjadi sahabat dunia, tapi kita menjadi sahabatnya Allah. Karena ketika kita mengasihi dunia, itu maka kita menjadi musuhnya Allah. Tapi kalau kita mengasihi Allah, maka kita pasti akan terus-menerus bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah. Jadi itu mungkin rentetannya seperti itu. iya. Ada dua tingkatan ya. Pertama menyadari bahwa Allah itu sudah mengasihi saya, dan kita memiliki respon untuk mengasihi. Kalau saya pernah buat quotes ya, bahwa orang yang menyadari dirinya dikasihi Allah, tidak mungkin ada pemberontakan di dalam dirinya. Jadi dosa itu adalah pemberontakan terhadap hukum Allah. Ya, jadi otomatis ketika dia sadar Allah sudah mengasihi saya, bahkan dia ingat bahwa Yesus itu disalib, ya, dia tidak mungkin dalam hatinya ada pemberontakan terhadap Allah. Pemberontakan itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Perintah-perintah Tuhan. Jadi supaya saya selalu ingat Yesus, saya harus sadar bahwa saya dikasihi. Ternyata Yesus itu disalib sangat-sangat menderita. Ya. Oke. Ya, iya. Bagus nih. Tapi dua-duanya jawabannya sudah ada. Ada yang sebenarnya dua-duanya juga sudah sempat disentuh, tapi menarik kan, Yanti bilang apa ya poin penting dalam persahabatan dengan Allah. Kenapa kita nggak lalui saja topik ini kan? Oh, cerita-cerita sahabat, ini mungkin juga saya lihat mungkin orang tertarik gitu sahabat Allah kan? Ya mungkin jarang, tapi ketika Abraham disebut sahabat Allah, itu jadi persoalan besar. Ya. Terus Yesus bilang, kamu sahabatku kalau kamu melakukan perintahku. Itu jadi benar-benar besar jadinya gitu. Nah, itu yang saya pikir nih, bahwa Yanti nanya, apa poin penting dari materi ini kalau begitu supaya ini bisa membawa saya. Tahu nggak dia tadi, saya pikir tadi teman-teman ngangguk-ngangguk tuh nangkap yang lain. Yanti bilang kan, ya saya ingat mengenai, saya nggak akan dihukum. Kan motivasi besar. Jadi Itu yang saya tadi kagum, Pak. Pengertiannya Bu sampai Esther di gue lihat situ kan, tuh hebat. ya, Bu Esther kan gue lihat ngangguk-ngangguk, gue bilang, oh ini kayaknya nangkap poin yang lain nih, gitu. Jadi kalau pertanyaannya Yanti ini mau dipertajam, pertanyaannya gini, apa motivasi besar?
Apa motivasi besar dalam diri saya? Terus saya bilang, saya ingin menjadi sahabat Allah. Apa? Kira-kira gitu pertanyaannya kan? Gitu. Kalau kita bilang salah satu memang yaitu bahwa sebagai hamba memang harus tahu dia sudah dikasihi, kan gitu? Ya. Tapi apakah poin itu lebih besar dari, nah tadi yang kedua kan Vanes sebutkan, bahwa satu hari nanti, ya, Allah mau supaya saya ada bersama-sama dengan dia di dalam kerajaannya selama-lamanya, dalam persahabatan yang tidak pernah berakhir. Iya, jadi saya melihat Pak bahwa ini jawaban ada dari pangkal hulu ke hilir. Nah, Vanes itu di ujung, kita ini di bawah. Betul Jadi sekali. Ya. Tapi saya jadi terundang untuk keluarin slide ini, ya udah nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini pertanyaan tadi ini saya udah ada slide berikutnya sih sebenarnya. Jadi apa yang Allah pedulikan? Ya Allah pedulikan untuk dia mengasihi kita kan. Semua anaknya yang hilang itu ditemukan, dan ini bicara mengenai pengorbanannya kan. Gitu. Memberitakan kabar baik ini yang Allah peduli gitu. Nah, ini halnya menuju kemana? Mengenai untuk orang percaya, ya, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tidak turut dihukum. Tidak akan dihukum. Kita jelasin nanti ya. Tidak ada penghukuman. Nah, tapi apa yang paling Allah pedulikan? Tadi ada yang Allah peduli, tapi apa yang paling Allah pedulikan? Ini. Allah nggak mungkin kirim Yesus, kemudian kita di sini buat pavilion di bumi. Saudara, nangkap nggak itu? Bener nggak? Siapa yang setuju dengan sesuatu itu? Bener nggak? Nggak kirim Yesus supaya kita sejahtera, terus buat home theater di bumi. Kan bener nggak? Yang Allah paling peduli tinggal selama-lamanya bersama umatnya di dalam kerajaannya. Dan itu dia telah sebutkan dan telah rancangkan sebelum dunia dijadikan. Ya. Dan dia pakai rencana supaya kita kudus, tak bercacat dan tak bercelah itu. Selama-lamanya dalam kerajaannya. Nah, jadi memang ada dua, tapi saudara bisa lihat bahwa ada fondasi dan kemudian memang ada cerita akhir. Jadi kalau saya mau jawab pertanyaannya Yanti, motivasi terbesar, kalau saya nih ya Yanti yang nanya, yang jawab kan teman-teman tadi semua kita udah ada jawaban. Saya taat karena saya rindu untuk bersama dengan Bapa selama-lamanya. Itu motivasi. Saya itu membuat saya termotivasi dalam hal-hal yang lain, bukan hanya mengenai jangan, tapi termotivasi untuk melepaskan yang ini dan kemudian tidak apa-apa untuk tidak mendapat kehormatan, tidak apa-apa untuk diperlakukan tidak adil, itu nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa, karena saya tahu bahwa yang paling penting adalah bersama dengan Yesus satu hari nanti di dalam kerajaan. Nah itu kalau Yanti lihat orang-orang dunia ini kan yang paling penting mungkin Yanti ya, teman-teman bisa lihat juga. Kalau Yanti lihat orang sekeliling, waduh, ya orang dunia bilang rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput kita kan, gitu. Nah, ya begitu. Kalau mau punya motivasi terbesar dalam persahabatan, bahwa ada hari yang indah itu, ya, ada kemuliaan yang tidak terbatas itu. Nah, jadi sering-sering baca tuh Wahyu 21. Ya, Wahyu pasal 21, ya satu hari nanti kita akan, saya baru menarik. Jadi surga itu, kota Allah itu terbuat dari emas tulen. Jadi saya lagi mau pelajari apa itu, ya. Kota Allah Yerusalem baru itu terbuat dari emas tulen yang seperti kaca yang murni katanya. Dan jalan-jalannya dari emas. Dari emas. Ya enggak, jadi emas tulen dan emas tua.
Bentar saya lihat ya. Menarik loh, emas tua ya, Bu Esther ya? Bener ya? Dan kalau di sini ya logam mulia kali. Enggak, itu kan lambang, sebenarnya teman-teman, itu kan lambang dari kesempurnaan. Tapi kan kita bisa lihat kan, Wahyu 21 kan, kota itu sendiri terdiri dari emas tulen. Dan dibilang jalan-jalannya itu dari emas murni. Nah, gitu. Emas murni katanya, seperti kaca yang berkilau-kilau. Nah, itu sejajar dengan mesbah emas dan pedupaan emas. Nah, itu lambang kesempurnaan. Tabut Allah itu dilapis emas, Pak ya, bukan Iya. dari emas ya, Tuh, dilapis. coba Bu Esther tuh, ingat kan? Jadi waktu ngomong tua-tua, 24 tua-tua itu tahta Allah, itu semua digambarkan dengan mesbah. Jadi akhirnya disebut mesbah emas di tahta Allah itu. Tuh, jadi mesbah emas, ada pedupaan emas, lambang kesempurnaan. Oke. Ini gimana Pak Lepri? Ini malah tanya jawab, malah sering lewat jam 10. Nggak apa-apa, karena Bapak ya Tahu. silakan. udah selesai, Pak. Terjawab ya, Yanti? Ya Bapak, terima kasih. Sebentar, jadi Yanti mau pilih apa yang kira-kira membuat poin terbesar dalam persahabatan dengan Allah menurut Yanti? Kayaknya dari tiga-tiganya tapi masih Oh, bagus. menjadi supaya Oh, 3. Apa itu? Apa aja itu? Biar kita dengar. yang tadi dari Bapak Tadus dan Ibu Esther bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita menyadari akan kasih Allah, ya setelah itu kita ini terlalu mengingat akan pengorbanan Yesus menyerahkan nyawanya. Sedangkan dari Bapak Hes bahwa ini karena kita rindu bersama-sama dengan Bapak untuk selama-lamanya. Nah, itu benar, itu kuatnya sama loh teman-teman ya. Makanya kan Paulus bilang hendaklah membawa kematian ya, kematian Kristus senantiasa. Wah, lagunya tuh bagus kan, kematian Kristus senantiasa. Memang benar sekali. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan dari Ibu Yanti. Iya. Oke, luar biasa ya, teman-teman. Diskusinya sangat memberkati kita. Jadi hari Sabtu juga demikian nanti ya. Oke, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh menikmati setiap kebenaran-Mu malam hari ini. Kami dibangun, kami diberikan makanan rohani sehingga kami semakin mengenal Engkau, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam persahabatan kami dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu malam hari ini. Materaikan dalam setiap hati dan pikiran kami, agar firman ini yang menjadi landasan dalam perjalanan iman kami, sampai iman kami disempurnakan. Terima kasih ya Aba, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu, mentor kami Bapak Reverend Hans Adrian yang sudah menuntun kami dengan penuh kasih. Biarlah kami berdoa, biarlah Engkau terus menambahkan hikmat marifat-Mu atas hamba-Mu ini, pakai keberadaan hidupnya, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami di dalam persekutuan discipleship ini Tuhan, boleh disampaikan, dinyatakan, sehingga setiap kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami,
dalam perjalanan iman kami sampai iman kami ini disempurnakan. Terima kasih, kekuatan hikmat marifatmu senantiasa Engkau curahkan, kesehatan yang sempurna, bersama dengan keluarga, anak istri, Tuhan jaga pelihara, juga senantiasa dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Bapa di surga. Allah melindungi dan menyertai engkau, Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya, dan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Diberkatilah studi sekolahmu, diberkatilah perkuliahanmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu yang engkau kerjakan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan buat berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, orang tuamu, saudaramu, diberkatilah roti makananmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan dalam kebenaran kekudusan Tuhan Yesus buat berhasil. Sampai kehidupan kita ini semakin disempurnakan di dalam penyertaan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya, kita diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. 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 Iya. Terima kasih. Amin.